Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil observasi studi kelayakan bisnis pada usaha catering mawar kita. Adapun 5 submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, aspek manajemen dan hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kedua, ada aspek pasar yang akan dijelaskan oleh Desi Aryani. Ketiga, ada aspek teknis yang akan dijelaskan oleh Ari Ardiari. Keempat, aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dijelaskan oleh Dana Saputra Yasa. Dan yang terakhir, aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Agus Budiarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu aspek manajemen dan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nekomang Yudika Puspitasari dengan NIM 190111096. Aspek manajemen dan hukum meliputi data pemilik dan data usaha kecil. Data pemilik antara lain nama pemilik Stefani Purnama Diastuti, kedua tempat tanggal lahir Kediri 29 Desember 1969, ketiga alamat rumah Jalan Jalak Barat nomor 99X Singaraja, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, keempat telepon 0852 3871 3909. Kelima, jenis kelamin perempuan. Keenam, status perkawinan kawin. 7, riwayat pendidikan SMA. 8, pekerjaan orang tua sudah almarhum atau meninggal. 9, pengalaman kerja langsung membuka usaha sendiri. Data usaha kecil antara lain nama usaha kecil UD Mawarita. Kedua, bidang usaha perdagangan barang. Bentuk badan usaha UD atau usaha dagang. Alamat perusahaan Jalan Jalak Barat nomor 99X Singaraja, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng. Telepon atau fax 0362 28357. Bank perusahaan Bank Pembangunan Daerah Bali atau BPD. Surat izin yang dimiliki antara lain SIU, TDP, dan NPWP. 8. Mulai beroperasi. Usaha ini mulai beroperasi dari tahun 2018 sampai saat ini. Namun sebenarnya usaha ini mulai berkecimpung di dunia usaha makanan sejak tahun 2008, di mana saat itu usaha ini masih berskala kecil, yaitu berupa wartel atau warteg. 9. Tahapan usaha. Awal mula usaha ini berawal dari dibukanya usaha wartel yang menyediakan beragam makanan, di mana hanya membuat makanan dengan jumlah tertentu dan langsung dijual kepada konsumen yang membeli dengan cara dibungkus atau dimakan di tempat yang sudah disediakan. Namun seiring perkembangan zaman dan ketatnya persaingan membuat pemilik dari usaha ini memutuskan untuk mencari inovasi dalam usahanya tersebut, yaitu dikembangkanlah menjadi usaha catering yang dimana usaha ini masih berjalan sampai saat ini. Bentuk organisasi. Dalam usaha ini sebenarnya tidak ada struktur organisasi yang diterapkan, di mana karena jumlah karyawan yang masih terbatas, jadi pemilik yang merupakan sekaligus pengelola usaha ini mengelola sendiri usahanya, termasuk mengelola karyawannya sendiri. Jadi dalam usaha ini hanya ada manajer dan karyawan saja yang jika dilihat dari jenjang jabatannya. Jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam usaha catering ini yaitu sebanyak 3 orang, di mana semua perempuan yang sudah bekerja selama 4 tahun sejak usaha ini dibuka. Adapun jam kerja yang diterapkan dalam usaha catering ini yaitu selama 6 jam kerja, mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang. Sistem upah yang diterapkan dalam usaha catering ini yaitu sistem bulanan, di mana upah yang diberikan kepada karyawan tergantung dari banyaknya pesanan yang diterima usaha ini dalam sebulan.
Kisaran upah yang diterima setiap karyawannya yaitu kurang lebih sebesar 2 juta rupiah yang setiap bulannya akan menyesuaikan dengan banyaknya jumlah pesanan yang diterima pada saat bulan tersebut. Pendidikan yang pernah diikuti oleh karyawan yaitu SMK atau sekolah menengah kejurusan dengan jurusan boga. Jenis pendidikan yaitu pelatihan tata boga yang diikuti sebanyak 3 orang. Sekian materi yang saya jelaskan, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Desi Aryani, NIM 190111098. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang aspek pasar. Yang pertama ada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk membangun usaha catering menjadi salah satu catering ternama dan terbaik, secara langsung usaha ini membidik kota Singaraja untuk dijadikan segmentasi. Dari segi segmentasi geografi dan bagi masyarakat khususnya rumah tangga. Dan pegawai kantor untuk kalangan menengah ke atas dibidik untuk segmentasi segi demografi. Sementara itu, dari segi psikografi, usaha ini membidik masyarakat yang ingin memulai hidup lebih sehat dan higienis serta masyarakat yang suka terhadap masakan rumahan yang dipasarkan oleh usaha ini baik dari segi kualitas maupun pelayanan yang diberikan. Sasaran atau targeting usaha catering Mawargita yang dibidik di sini khususnya kalangan perkantoran yang membutuhkan konsumsi dalam acara-acara kedinasan maupun non-kedinasan. Bukan hanya di acara perkantoran saja, tapi masih banyak lagi seperti acara rapat, arisan, acara keagamaan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Usaha catering Mawargita ini memberikan kelebihan mulai dari menerima permintaan khusus dari konsumen. Selain itu, dari segi varian menu ada banyak. Memiliki 2 varian beras yaitu beras merah dan beras putih. Bagi yang menyukai masakan pedas, dapat memesan level pedas yang diinginkan, serta menggunakan vaksin atau micin yang terbuat dari jamur yang tidak dimiliki oleh pesaing lain, sehingga aman untuk dikonsumsi setiap hari. Yang kedua ada permintaan. Omset penjualan per tahun dari catering Mawargita ini mencapai 700 juta dengan volume penjualan mencapai 20.000 box per tahunnya. Penjualan hasil produksi ini banyak ke kalangan instansi pemerintahan, masyarakat, serta acara event-event yang diselenggarakan pada lokasi tertentu. Yang ketiga ada pesaing. Usaha catering di Singaraja sudah banyak dan tersebar luas. Namun banyaknya persaingan tersebut tidak membuat usaha catering Mawargita ini menjadi kalah saing. Bukan tanpa sebab, adanya hubungan relasi dengan jangkauan yang luas membuat usaha catering ini sudah dikenal terlebih di kalangan instansi pemerintahan yang senantiasa jika ada acara rapat dan sebagainya sudah berlangganan memesan catering di usaha ini. Selain itu, dari segi kualitas dan pelayanannya pun mampu memberikan rasa puas terhadap konsumennya. Serta lokasinya yang strategis masih di pusat kota membuat usaha ini berhak untuk maju, berkembang dan bersaing secara sehat dengan usaha sejenisnya. Yang keempat ada harga. Harga yang dipatok usaha ini untuk satu box catering pada umumnya yaitu sebesar 35.000, di mana beragam variasinya tergantung dari pesanan konsumen. Umumnya satu box catering berisi nasi, beragam lauk, 1 buah, 1 jajan, sebungkus kerupuk, dan 1 botol mini air minum. Harga tersebut bisa saja berubah tergantung dari pesanan konsumen. Yang kelima, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan selama ini yaitu dengan mencari dan menjalin hubungan relasi seluas-luasnya dengan memberikan kepuasan pada kualitas dan pelayanannya. Di mana karena pesanan yang diterima dominan dari instansi pemerintahan, di sanalah pemilik usaha menjalin relasi yang bagus agar dapat menjalin kerjasama. Sistem pendistribusian usaha ini ada 2 cara, yaitu dengan cara membawakan langsung pesanan yang sudah jadi sesuai dengan alamat dan jam, atau bisa juga pihak pembeli yang mengambil langsung pesanan ke alamat usaha ini. Lalu untuk promosi yang dilakukan usaha ini biasanya dilakukan dengan cara mulut ke mulut, karena usaha ini mampu memberikan kualitas serta kesan yang bagus bagi konsumennya
yang secara tidak langsung konsumen tersebut menyebarluaskan informasi terkait usaha ini yang menjadikan orang-orang tahu tentang usaha catering ini. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Biari, NIM 190111100. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Yang pertama ada evaluasi lokasi. Lokasi usaha catering Mawargita masih terletak di pusat kota Singaraja, yaitu di Jalan Jarak Barat, nomor 99X Singaraja, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, di mana lokasi ini dibilang strategis dan sudah diakses bagi target pasar atau konsumen. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam keberlangsungan usaha ini antara lain bangunan, kompor gas, wajan besar, wajan kecil, panci besar, panci kecil, baskom, oven, tabung gas, cooker, lemari pendingin, aneka peralatan kecil lainnya. Yang ketiga ada tenaga ahli dan biasa. Tenaga atau sumber daya manusia yang dimiliki usaha ini meliputi 3 tenaga ahli, di mana masing-masing tenaga memiliki keahlian di bidang memasak atau tata boga. Yang keempat ada layout. Bangunan yang digunakan usaha ini merupakan bangunan milik pribadi atau milik usahawan tersebut, di mana sudah terdaftar resmi di pemerintahan. Yang kelima ada proses produksi. Komponennya, jenis produksi, kondisi sekarang dengan kondisi mendatang, yaitu makanan. Kedua, kapasitas produksi. Yang sekarang 20.000, kondisi mendatang bisa melebihi dari 20.000. Yang ketiga, bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku terdiri dari ayam, beras, sayuran, dan buah. Bahan penunjang lainnya terdiri dari bumbu pelengkap, minyak, gas, dan lain-lain. Yang keempat ada alat produksi yang digunakan, yang sekarang dan yang mendatang. Ada kompor, wajan, sendok, panci, mangkok, piring, dan lain-lain. Yang kelima ada penggunaan teknologi, yaitu ada blender, mixer. Yang keenam ada desain, yaitu label Mawargita dan logo halal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, aspek sosial dan budaya. Dalam aspek ini dibagi menjadi 2, yaitu adanya perubahan demografi melalui penyebaran masyarakat, di mana dengan adanya usaha ini dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat pedalaman yang sedang merantau. Dengan peluang kerja bagi masyarakat ini dapat meratakan populasi. Yang kedua yaitu perubahan budaya melalui terjadinya transformasi tradisi, di mana makanan yang dulu biasanya jika ada acara itu akan memasak sendiri makanan yang akan disantap. Namun seiring perkembangan zaman, budaya pun mulai berubah dengan cara memesan catering, di mana yang lebih menghemat waktu dan tenaga. Baik, selanjutnya materi aspek ekonomi. Dalam aspek ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga, di mana dengan adanya usaha catering yang didirikan ini akan memberikan peningkatan ekonomi pada masyarakat, terutama bagi mereka yang diterima bekerja dalam usaha ini. Dalam perubahan pola nafkah, di mana beberapa wilayah kehadiran suatu usaha baru akan mengubah pola hidup masyarakat, serta dengan adanya pola nafkah ganda, di mana bagi masyarakat sekitar yang mempertahankan pekerjaan tepatnya namun masih belum bisa untuk mengambil pekerjaan ini sebagai karyawan sehingga dapat memperoleh kewajibannya. Baik, yang kedua yaitu menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui menggunakan sumber daya lokal.
standar kualitas, menggunakan lahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya usaha ini yang dibiarkan begitu saja menjadi lebih bermanfaat karena usaha ini sangat menguntungkan bagi pihak sekitar, serta menumbuhkan industri lain di mana dengan adanya usaha ini diharapkan dapat merangsang masyarakat lainnya untuk menumbuhkan industri pendukung lainnya seperti penyediaan bahan baku dan industri lain. Baik, dari yang terakhir, meningkatkan perekonomian pemerintah melalui meningkatkan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, menghemat devisa, menambah pendapatan nasional, serta memperoleh pendapatan berupa pajak. Baik, sekian materi saya dapat saya sampaikan. Selanjutnya sama saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek-aspek keuangan. Yang pertama, rencana penggunaan dana. Modal yang digunakan pada usaha ini yaitu sebesar 1 miliar, yang dimana digunakan untuk modal aset, pembelian sarana dan prasarana, serta mendaftarkan izin usaha. Dengan komposisi modal yang terdiri dari dana pribadi sebesar 500 juta, dana pinjaman sebesar 500 juta, sehingga dengan total modal yang digunakan yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Untuk proyeksi laba ruginya dengan hasil penjualan per tahunnya sebesar 700 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 35.000 per boxnya, dan untuk biaya operasional yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 499.760.000 rupiah, untuk biaya gaji pegawai sebesar 70 juta rupiah, biaya listrik, air, dan telepon sebesar 15 juta rupiah, biaya alat tulis kantor sebesar 1 juta rupiah, biaya pemeliharaan dan perawatan sebesar 3 juta, dan untuk biaya bunga banknya sebesar 3 juta rupiah, sehingga total biaya operasionalnya yang dikeluarkan setiap tahunnya yaitu sebesar 591.760.000 rupiah. Dengan laba kotor sebesar 108.240.000 rupiah, dikenakan pajak sebesar 10% sehingga mendapatkan hasil laba bersih sebesar 97.416.000 rupiah.